siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, jadikan hidupku berarti.
Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Salam sejahtera. Puji Tuhan, pada pagi hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita dimampukan untuk masuk di dalam bait-Nya. Pun mungkin juga ada rekan-rekan yang sedang terbaring di rumah, dalam keadaan lemah tubuh, kiranya lawatan Tuhan boleh juga hadir di tempat saudara. Pada pagi hari ini kita akan bersatu hati masuk dalam ibadah. Tidak hanya kita menaikkan doa-doa harapan kita, tapi lebih daripada itu kita mau menaikkan ucapan syukur. Sebab sepanjang sebulan ini kita melihat Tuhan peliharakan kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami melihat kasih-Mu. Setiap hari kami melihat kuasa-Mu. Setiap hari kami melihat Tuhan bekerja mendatangkan yang baik buat kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Kami mau menaikkan korban ucapan syukur kami. Sebelum kami memulaikan ibadah pada pagi hari ini, mari kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Supaya persembahan hidup kami, persembahan pujian kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu lawatan Allah terjadi di tempat ini. Kami rindu pemulihan terjadi, pembaharuan terjadi, kemenangan terjadi. Kami pulang mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Setiap hari kami melihat yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap hari kami lihat kasih-Mu Tuhan mendampingi kehidupan kami. Amin. Kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebab Engkau sumber daripada segala sumber yang baik Tuhan. Amin. Kulihat
kasih-Mu setiap hari. Kami lihat, Kulihat kuasa-Mu terjadi setiap hari. Kulihat Amin, amin, terjadi dalam hidup setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Amin. Kau segalanya, Bapa. Kami panggil nama-Mu, Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu mendampingi kehidupan kita. Dia setia. Kasih-Nya, kuasa-Nya selalu mendampingi kita setiap hari, setiap waktu. Dan kita yakin di kiri, di kanan, di sekeliling kita, asal bersama dengan Yesus tidak akan gentar. Kita akan tetap teguh bersama dengan Tuhan. Satu pujian mengatakan, kiri kananku ada Tuhan. Di mana lagi? Sekelilingku ada Tuhan. Ada di mana lagi? Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Siapa namanya? Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Aku takkan gentar menghadapi semua musuh. Amin, amin. Ku
Dia. Ku percaya kepada Tuhan, kami berpasrah kepada Tuhan. Amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semuamu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Di mana lagi? Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Kami percaya hanya kepada Tuhan. Amin. Ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Mari kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Amin. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku amin, amin. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ujian tadi mengatakan, saat Yesus selalu ada dalam hidupku, aku tidak akan gentar menghadapi musuh. Mau tantangan, mau badai, mau topan. Bukan apa yang ada pada kita, tetapi siapa yang sedang bersama dengan kita. Walaupun harus naik gunung, ngelewatin lembah air mata pun, asal Yesus selalu bersamaku. Asal Yesus selalu bersamaku, aku akan mampu melewatinya. Satu pujian mengatakan, kami perlu Kau Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Asal kami punya Yesus, kami punya semua yang kami butuhkan. Asal kami punya Yesus dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat
kami tahu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tidak dapat Tuhan jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kalau kita mengingat, ada banyak peristiwa terjadi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, atau bisa dikatakan peristiwa mentok. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk buat kehidupan kita, tapi peristiwa-peristiwa mentok dalam kehidupan kita mengingatkan kita bahwa ada Yesus, bahwa yang sesungguhnya kita perlukan adalah Yesus. Di situasi-situasi jalan buntu, situasi-situasi mentok, Tuhan bagaimana ini? Tuhan mengingatkan kita, ini ada Aku. Dialah jalan yang bisa membuka pintu-pintu yang buntu. Dialah jalan yang bisa membukakan pintu-pintu yang tertutup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan jauh dari Tuhan. Mari selalu dekat dengan Yesus. Mari jadikan Dia nomor satu dalam hidup ini. Kita akan menyanyikan pujian ini, kemanakah kami mencari kasih sejati. Hanya kepada Yesus saat badai menderu. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saat badai datang menderu, yang kami yakin, yang kami tahu, hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Paduan suara saya persilahkan. Butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat. Bapak Agus Witarawan akan berdoa. Amin. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan
Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Dan kami akan duduk tenang pagi hari ini Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Memberikan banyak waktu kami untuk mempercayai kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan membawa hidup kami semua gereja Tuhan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya setiap hari kami boleh melihat keajaiban-Mu demi keajaiban-Mu, karena kami bertindak di atas kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami. Dan sering kali daging kami selalu bertentangan dengan pekerjaan Roh-Mu Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mohonkan kemurahan-Mu bagi kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh ada di atas kami, di hati dan hidup kami pagi hari ini, untuk menolong kami menerima kebenaran firman-Mu apapun bentuknya bagi kami semua pagi hari ini Tuhan. Kami rela untuk mengerjakannya Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Kami pulang, kami dapatkan kebenaran itu bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Segala puji, hormat dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Paduan suara telah mengumandangkan satu seruan. Mari kita perkokoh iman percaya kita. Menjadi iman yang teguh di dalam Tuhan. Menjadi iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak akan khawatir terjadi sesuatu di dalam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari tempat ini saya boleh menyapa. Selamat pagi, selamat kita beribadah, dan tak lupa kami menyampaikan salam persekutuan dalam Tuhan, salam sejahtera. Puji Tuhan, biar sejahtera dari Allah boleh melingkupi kehidupan kita, menjaga hati kita, sesaat kita akan menerima kebenaran firman Allah. Tidak mudah, firman Allah akan mengisi bejana hati kita. Ada satu oknum yang tidak mau pribadi kita, hati kita untuk diisi dengan perkara-perkara ilahi. Sebab ini sangat menentukan kuasa Tuhan sehingga kita dapat berkata sebagaimana pujian, setiap hari kita alami kasih kemurahan dan kuasa Tuhan. Mari pagi ini kita akan membaca kebenaran firman Allah seiring dengan kerinduan kami. Sebagai seorang hamba Tuhan, rindu untuk kerohanian kita. Naik, naik, dan naik. Sejauh mana kita memeriksa satu kerinduan di dalam gereja Tuhan, di dalam iman percaya kita. Adakah kita naik? Iman kita, tadi dikatakan, biar iman kita kokoh. Tak sampai di iman, kita ada tindakan, perbuatan, action kita. Dari iman, kita naik, ada kebajikan, ada buah-buah. Ya, ada buah roh, iman, kita ada bertindak. Sebab mengapa? Tuhan tegur kita, Tuhan peringatkan kita. Petrus pun dia katakan, Petrus hati-hati. Iblis sedang menampi supaya engkau jatuh dalam iman. Ya. Mari kita waspada kerohanian kita. Kalau kita jaga kesehatan kita jaga usaha kita, bagaimana tentang iman kita? Iblis selalu mau mengincar. Petrus, hati-hati. Engkau sedang ditampi untuk lempar, untuk jatuh. Kalau engkau kuat, mari doakan. Tolong saudara-saudara. Inilah kita dalam Tuhan. Sebab itu kami terus menghimbau. Mari wanita berdoa. Ya. Mari rayon-rayon berdoa. Supaya rumah tangga kuat. Wanita-wanita berdoa. Ada suami, ada anak-anak yang perlu ditopang dalam doa. Pria-pria berdoa. Mari. Sebagai kepala keluarga, sebagai pemegang nakoda. Harus kuat iman. Iya, bagaikan Nuh yang hidup sama seperti zaman sekarang. Sebagaimana zaman Nuh, sebegitu juga zaman sekarang. Kejahatan, kesusahan, kegoncangan, itu zamannya Nuh. Perlu ada kepala-kepala keluarga yang bagaikan Nuh. Kuat, teguh, ada tanggung jawab. Ada istri, ada anak mantu. Berusaha untuk membawa semua masuk ke dalam bahtera keselamatan. Mari hari-hari ini. Sebab itu, berusahalah. Jangan pasif. Jemaat Tuhan jangan pasif hari-hari ini. Sebab ini akan menolong kehidupan kita. Kita baca kembali. Iya. Sejauh mana iman kita. Di minggu terakhir bulan yang ke-6. Ada peningkatan iman. Ada buah-buah. Ada action tentang kebajikan. Oh, saya iman. Saya punya iman. Ada kebajikan, naik. Ada pengetahuan, semakin cerdas ikut Tuhan. Tidak masa bodoh. Pokoknya, bagikan 5 darah yang bodoh. Iya. Pokoknya, iya. Tidak sedemikian. Kita mau ada perubahan. Ada penguasaan diri, ditegur,
dinasihati, diingatkan. Oh ya, terima kasih. Iya, ada penguasaan diri. Tidak hidup sebebasnya. Sebab Tuhan panggil kita setelah kita masuk ke dalam halaman sudah mau dibatasi. Ketika kita kenal Tuhan, ketika kita masuk ke dalam karya keselamatan, kita dipagari ya. Dipagari dengan kain lenan. Kain lenan halus. Kain lenan kita dipagari. Sudah tidak lagi ngomong bebas. Bicara bebas. Pokoknya saya ngomong. Enggak. Umat Tuhan, kalau sudah masuk ke Kristen halaman, dibatasi perbuatan kita, pikiran kita dibatasi. Dengan kain yang halus, kain putih. Semuanya kudus dan suci. Ya, masuk kembali. Tidak terus di halaman, masuk terus di dalam ketekunan, tekun ibadah, tekun doa. Mari terjaga ini ya, tekun doa. Kita baca di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama ini, ayatnya yang ketiga. Supaya ini terus membara, terus kita koreksi. Ya, jangan sampai nanti Tuhan katakan aku tidak kenal. Ya, kita tidak punya kartu, kita tidak ada jaminan untuk kita masuk di dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah pilih. Mari permanenkan, ada kartu, ada jaminan untuk masuk surga ya. Keras, tegas hari-hari ini. Menentukan, jangan abu-abu. Dibilang setia tidak, dibilang tidak setia tersinggung. Jangan suam-suam. Kau panas-panas, kau dingin-dingin. Supaya Tuhan terus bekerja. Ya, jangan suam-suam. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Serius ikut Tuhan. Sebab ini nanti kita akan boleh melihat. Ya, suratan Petrus. Iya. Pasal pertama, kita baca ayat yang ketiga. Saya akan terus mengulangi untuk mengingatkan kita sejauh mana yang kita sudah kerjakan. Iya. 2 Petrus 1 ayat 3. Ya. Panggilan dan pilihan Allah. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan panggil saya dan saudara, ada kuasa Tuhan. Mulia sekali. Hargakan. Tuhan panggil saya dan saudara. Mulia dan ajaib, satu keajaiban. Tuhan panggil saya, saudara. Tidak ada yang lebih. Kita banyak kekurangan, kelemahan kita. Bibir kita yang dulu, hati kita yang dulu, pikiran kita yang dulu yang gak benar. Itu keajaiban. Tuhan panggil saya dan saudara. Terus, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. iya, Tuhan panggil saya, bukan sembarang. Dia berikan janji-janji yang tidak pernah dusta. Tetapi kita sering janji dusta sama Tuhan. Banyak janji-janji kita, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya begini Tuhan, kalau saya mau berbuat, kita ingkar, Tuhan masih ampuni, kalau Tuhan sembuhkan saya akan setia, saya akan ambil langkah. Ya, berapa pribadi dia katakan, Pak Gembala, Pak hamba Tuhan, oh Tuhan tolong saya janji, di tengah-tengah maut, di tengah-tengah keadaan yang mencekam, di tengah-tengah keadaan yang sudah tidak mampu, oh Tuhan keluarkan saya dari situasi, saya akan lakukan, saya tunggu-tunggu, tidak ada actionnya, tidak ada perbuatannya, biasa-biasa saja, tetapi Tuhan tidak. Kita sungguh-sungguh dan kita lihat bagaimana cara Tuhan tidak pernah tinggalkan, Dia berikan janji-janji yang kuat. Ya, lanjut. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ada kata luput, ada kata tudung, luput dari keadaan yang akan membinasakan, yang akan menghancurkan. Ini Tuhan panggil saya,
untuk dia akan tudungi. Betapa indah. Perhatikan, kita akan meneteskan air mata. Tuhan, terima kasih. Tuhan menudungi hidup saya. Saya akan bawa bagaikan Nuh. Sungguh-sungguh Tuhan tudungi dia. Suami, istri, anak, mantu. Ya, Tuhan ada rencana untuk mantu kita. Tuhan ada rencana untuk anak-anak kita. Bergandengan tangan dalam keluarga untuk bangun bahtera. Sudah punya bahtera? Mari, bahtera keselamatan. Ikut aturannya Tuhan. Nuh, lakukan. Tepat. Ya, mari kita rindu. Lakukan tepat maunya Tuhan. Berhenti mau sendiri. Mau sendiri ibadah, mau sendiri persembahan, mau sendiri berdoa. Mau sendiri, tinggalkan. Kita mau ikut maunya Tuhan. Supaya Tuhan jaga di pintu bahtera daripada Nuh. Ya, Tuhan ada di pintu bahtera. Masuk semua, Tuhan ada di pintu. Pintu bahtera, pintu rumah tangga, pintu berkat, pintu usaha kita. Kapan? Ketika kita mau taat. Ya, Alkitab mengatakan, Tuhan ada di pintu. Tuhan yang nutup pintu. Ya, Tuhan yang menutup pintu bahteranya Nuh. Tuhan tutup. Air tidak tembus masuk. Kebinasan tidak tembus. Air dari bawah yang membinasakan tidak tembus sampai ke bahteranya Nuh. Mari izinkan Tuhan ada di pintu hidup kita. Kapan? Hargai panggilan. Tuhan jaga di pintu usaha kita. Tuhan jaga di pintu keluarga kita. Dia tudungi. Iya. Sekian lama hujan, enggak masuk. Setetes pun enggak masuk ke bahteranya Nuh dan membinasakan Nuh. Tuhan ada di pintu, cerdas. Begitu selesai, pintu dibuka dengan berkat Tuhan. Nuh, anak-anaknya Nuh, mantunya Nuh, istrinya Nuh, keluar bahtera, segala milikku. Dunia Tuhan kasih. Ya, dunia Tuhan kasih itu nanti. Kalau kita perlu. Kalau tidak perlu untuk jadi penghalang, ya. Doanya Salomo, Tuhan, kasih saya hikmat, kasih saya berkat secukupnya. Jangan sampai berkat itu saya jatuh dalam dosa. Dikasih berkat, tidak ibadah. Dikasih berkat sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan saya jadi miskin Tuhan, sehingga saya mempermalukan Tuhan. Enggak. Tuhan kasih. Untuk selalu memuliakan Tuhan. Ya, ini. Tuhan mau luputkan kita. Lanjut, ya. Ayat 5. Justru karena itu, Ya. kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Yo, terus. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Mari tambah ya, tadi biar iman itu teguh. Sebab ini yang akan diserang oleh iblis. Hari-hari terakhir banyak orang akan gugur daripada iman. Menjadi murtad. Tak heran. Ada yang gugur. Dulunya pelayan. Murtad. Ya. Tinggalkan Tuhan. Gugur imannya. Terima kasih paduan suara. Mengingatkan kita sekalian jemaat. Paduan suara yang telah dikumandangkan. Firman Allah yang disampaikan lewat nada dan irama. Biar imanmu teguh. Sebab iman ini akan digoncang terus. Dasar ini. Dasar. Ya. Terus ya. Iman tambah. Iman tambah. Justru kamu harus dengan sungguh-sungguh serius ikut Tuhan. Serius doa, serius cari Tuhan hari-hari ini. Hentikan kemalasan, hentikan lelet. Ya, saya minta ini. Sebagai seorang hamba Tuhan tanggung jawab. Ayo, kamu serius-serius. Ya. Oh memang enggak. Ya.
Tuhan minta ini? Supaya Tuhanmu sungguh-sungguh. Jangan komplain sama Tuhan. Tuhan kok begini? Pak Tuhan terus terang. Gimana engkau dan pengiring? Tuhan sudah suruh. Sungguh-sungguh. Supaya Tuhan juga sungguh-sungguh melindungi. Tambah iman. Lanjut, ya. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya, terus. Kepada penguasaan diri ketekunan. Ya. Dan kepada ketekunan kesalehan. Ya, terus. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Iya. Kristus Tuhan kita. Kita akan mengenal Tuhan. Kata mengenal, kata yang kita sudah katakan itu dekat sekali. Kata mengenal dalam bahasa yang sesungguhnya. Ya. Saya tidak sampaikan, ini kata pengenalan bagaikan suami, istri, hubungan yang begitu kenal. Ya, kenal suka makannya apa, suka minumnya apa, seleranya apa, itu suami istri. Ya, kedekatan yang sedemikian. Kita kenal Tuhan sehingga kita dengan Tuhan kenal apa-apa. Iya. Makan pun lihat, ingat istri, ingat suami. Ya. Itu hubungan yang sedemikian yang diangkat, ya. Apa-apa, ya. Enggak ada sebentar. Nak, mana mama? Nak, mana papa? Ya. Kok enggak ada teleponnya? Ya, itu kata pengenalan, kata pengenalan. Kita akan angkat dari ini sebentar ya. Tuhan pimpin ini, ya. Ini dikit-dikit Tuhan dengan action. Ya. Ingat, kalau kita enggak ada action, ada satu kisah. Tuhan, tapi kamu enggak lakukan. Ya. Berkata Tuhan, tapi tidak lakukan. Tetapi ini yang Tuhan mau. Lakukan dengan suatu hubungan intim dengan Tuhan. Kamu mengenal akan Tuhan dengan sesungguhnya. Jika itu ada pada, mari periksa. Anak tangga tolong bisa dianukan, supaya kita mau periksa ya. Periksa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong minta ini. Minta sama Tuhan pengiringan yang sedemikian. Iman, ya, Tuhan tambah iman saya, tambah iman saya, tambah iman saya Tuhan, hidup dalam kebajikan yang kita sudah uraikan cukup lama, kebajikan, pengetahuan, jangan masa bodoh ikut Tuhan, ndak mau tahu, ndak peka. Kenapa yang lain peka? Tetapi kok kita ndak mau tahu maunya Tuhan, kerinduan Tuhan, ya, kita semakin dewasa. Gereja Tuhan, kita semakin dewasa, bukan kanak-kanak lagi. Ingat, kalau kita kanak-kanak Alkitab, saya tidak bisa ngomong, kata Rasul Paulus. Saya tidak bisa ngomong dengan orang kanak-kanak. Iya, kita tahu kanak-kanak mau-maunya sendiri. Telat dikasih, ngambek. Ya. Tidak bisa ngomong untuk dalam satu kedewasaan. Dan tidak bisa ngomong untuk memberi. Maunya dapat aja, maunya dapat. Ya, cucu di pastori, Mbak, Oma pokoknya dapat, ya. Iya, seneng. Ya, seneng. Oma opanya kasih, maunya apa, seneng sekali. Itu anak-anak. Tetapi kok sudah dewasa, no, ingin dalam satu kerinduan memberi. Ya. Nggak lagi gengsi, minta itu gengsi. Ya, gereja yang dewasa, enggak minta-minta lagi. Telat minta, tinggalkan pelayanan. Kurang puas nih, tinggalkan pelayanan. Enggak. Sudah dewasa. Tuhan, aku rindu Tuhan. Aku rindu karena menikmati indahnya cinta bersama dengan Tuhan. Kasihnya Tuhan, ya. Enggak ngomong apa. Pas sudah menikmati kasih Tuhan, apakah yang ku dapat balas akan kebajikan? Daud katakan, sebab terlalu baik Tuhan dari padang pengembalaan. Tidak ada orang lihat. Sampai Tuhan angkat menjadi raja dua, Yehuda dan Israel.
diurapi 3 kali, dikasih kemenangan. Tuhan, apa yang dapat kubalas? Tuhan sudah begitu baik. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, tingkatkan ya. Gimana minta sama Tuhan. Jangan hanya minta usaha diberkati. Ya, Tuhan akan berkati itu. Tapi mari kita minta Tuhan, iman saya Tuhan, kebajikan saya Tuhan, pengetahuan saya Tuhan, penguasaan diri saya bisa penguasaan diri Tuhan. Bisa rela. Keinginan-keinginan yang tidak pas, saya lepaskan. Iya, ada penguasaan diri. Ya, ini buah roh. Itu tanda orang yang dipimpin roh Allah. Iya, buah-buah roh bagian terakhir adalah penguasaan diri. Ya, ada penguasaan diri. Dan sedikit-sedikit ada yang bahasa roh. Kita tidak anti, tetapi jangan sampai kita tertipu. Bahasa roh yang palsu. Tidak alami. Iya, hati-hati. Tidak ada action, tidak ada buahnya. Kesing sedikit, ganti bahasa roh itu bukan. Caci maki, sumpah serapah. Tak benar. Ya. Mari, ada penguasaan diri ya. Ada ketekunan, terus ada kesalehan, ada warna-warna yang mendekati Allah yang kita sembah. Kita anak-anak Tuhan, ya Bapa yang baik. Ada DNA-nya ya, ada ciri-cirinya, ada kesalehan, ada penguasaan. Ini ciri-ciri anak Tuhan. Ya, ini ciri-ciri anak. Ada ketekunan, Tuhan tekun, sampai di kayu salib jual juta, dia tekun melayani saya dan saudara. Saya baru hujan sedikit, gerimis sedikit. Kesempatan ini sama Pak Pendeta. Hujan Ya. Dari tekun, ada tanda-tanda, ada DNA kita sama dengan Tuhan. Ya, terus tadi sampai pada kasih terhadap sama, bisa tampilkan lagi sesaat ya. Bagian-bagian akhir yang kita sedang kejar ini adalah kasih akan saudara, iya, dan kasih akan semua orang ini ya. Dilihat hidup kita ada kasih, ada DNA-nya Allah. Allah itu kasih adanya. Sudahkah ada tanda-tanda ini? Kasih terhadap saudara, kasih terhadap yang lain, semua orang ini. Kita minta ini. Sebab kalau ada pada ini, kalau ada pada kita semua, kita akan berhasil dalam pengenalan. Apa sia-sia? Sebentar kita akan lihat. Ada pengalaman tersendiri ini. Ini kunci. Kalau surga Tuhan katakan, kalau ini ada pada kita ada jaminan. Dengan demikian kamu akan dikatakan hak penuh. Hak penuh. Mari kita berupaya. Iya. Ada satu ayat mengatakan, aku bersyukur pengenalan sama Tuhan sebelum Tuhan panggil saya. Jadi ada jaminan. Sebelum aku dipanggil Tuhan, aku sudah mengenal ini. Sudah dapat ini. Ya, tak takut menghadapi kematian. Langsung ada jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Saya minta sama Tuhan, Tuhan jangan panggil saya dulu. Saya akan kejar ini. Jangan terlambat. Dan sampai Tuhan panggil kita tidak ada ini. Ya, kita terus terang kepada jemaat. Dan nuntut nanti. Kenapa saya tidak masuk surga? Ya, sudah periksa ini. Ya, di doa penghiburan, di rumah duka, kami terus ingatkan. Pakai kesempatan dengan baik. Ya, pakai kesempatan dengan baik. Ini adalah kesempatan yang baik. Waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Pakai ini untuk kita kejar waktu. Dan tadi kita telah baca, jika hal ini ada dengan berlimpah-limpah, kita akan dibuat berhasil dalam pengenalan kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Ini harus ada. Sebab ini juga yang akan menolong kita di dalam tenggang waktu yang masih Tuhan izinkan. Ada pengalaman ini.
Kita akan buka pengalaman ini ya. Yang Alkitab tuliskan ada pengalaman ini. Sehingga merupakan kunci kita. Gak sia-sia. Kita pertahankan. Kita limpah dalam hal ini. Kita upayakan. Hendaklah engkau berusaha dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Kita akan membuka pengalaman ini di dalam kita membuka 1 Samuel pada pasalnya yang ke-30. Ya, mari. Bicara tentang tadi, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Bila ini ada pada kita, semuanya ini sampai pada tadi ya, kita sudah baca, kasih akan saudara-saudara, kasih pada semua orang. Kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Kita akan membaca pengalaman dengan waktu yang ada ini, ya. Kita akan baca 1 Samuel pada pasalnya yang ke-30. Ya, kita lihat kisah ini ya. Kita akan berpacu setelah kita mendengar firman Allah ini. Pengalaman yang dimasukkan di dalam kebenaran firman Allah dalam perjanjian lama. 1 Samuel pada pasalnya yang ke-30 kita baca ayat-ayat ini. Puji Tuhan, ya. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Iya. Jadi orang Amalek itu adalah menyerang umat Tuhan. Ya, Amalek itu bangsa yang bengis, bangsa yang ditakutkan. Kalau dia menganiaya, kalau dia menyerang, dia habis-habisan. Ya, itu bangsa Amalek itu bahasa Alkitab itu kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa yang akan menghancurkan. Kalau iblis sudah pegang kita, dia tidak tanggung-tanggung. Kalau dia pegang anak muda, dia rusakkan sampai mati. Dia tidak akan lepas. Begitu masuk pada narkoba, dia akan rusakkan. Rusakkan pikiran terutama ini, saraf-saraf ini. Sehingga dia tidak bisa ada kesempatan untuk bertobat. Ini iblis. Sampai rusak betul. Sudahnya rusak habis, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, iblis tinggalkan. Itu siasatnya. Ya, jaga. Kalau sudah dosa masuk, dosa akan merusak sampai hancur-hancuran, sampai hancur betul dan tidak bisa bangkit lagi, baru dia tinggal. Baru kata, menyesal saya ya, itu yang Tuhan, itu yang iblis mau buat. Sampai menyesal, sampai tidak bisa dipulihkan kembali. Terlalu sulit. Jaga ini ya, jaga ini. Mari kita akan membaca ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Nah ini ya, habis. Kalau musuh sudah bekerja, dia akan buat habis-habisan kita. Habis tenaga, habis pikiran, habis waktu, habis hidup kita. Amalek. Sehingga orang Amalek ini, dia incar pada waktu bangsa Israel jalan ke tanah perjanjian, dia cari yang di belakang. Ya, yang lemah, yang gak kuat. Ya. Yang lelet. Ini Amalek. Dari awal sudah kerjanya begitu. Dia menyerang orang-orang yang lemah, yang bagian belakang. Sebab itu tidak usah minta belakang-belakang ya. Duduk di depan. Ada kegiatan ambil di depan ya. Gak usah nanti saya bagian belakang. Kalau dapat bagian. Kalau dapat kesempatan. Ya. Yang di belakang-belakang maju. Yang terbelakang. Pada waktu jalan sehat, hari Jumat, saya terlambat sedikit. Saya bagian belakang. Tunggu ya, saya kunci pintu sebab itu kendaraan di dalam. Saya kunci pintu, saya terakhir nanti. Hanya telat sedikit saja. Iya. Rombongan sudah sampai di sana. Telat jalan saja, sudah ketinggalan. Iya. Saya harus kejar lari ya. Telat start saja saya. Saya yang men-start, silahkan jalan, memulaikan. Tetapi saya kembali, saya bagian terakhir. Telat sedikit, saya sudah ketinggalan. Ya. Apalagi iman kita. Kalau tidak bangun-bangun, jangan sampai kamu dianggap ketinggalannya pun jangan, Alkitab katakan. Ya, ini
Ini bangsa Amalek menyerang. Tuhan jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan keselamatan. Bentar gereja diangkat, jangan sampai ketinggalan Tuhan katakan. Jangan sampai ketinggalan. Mari, Amalek itu, kalau dia nyerang dia habis-habisan. Terus lanjut, ya. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ya, semua diambil. Di sisi lain tadi, semua dibakar habis. Mana yang dapat diselesaikan, diselesaikan. Tetapi tadi ada bahasa Daud berjalan setelah 3 hari. Ya, kata 3 hari ini adalah kata rohani. 3 hari Yesus mati dan bangkit. Ini ada kuasa ilahi, kuasa salib. Sementara kita ada di jalan kuasanya Tuhan, Tuhan katakan, aku awal dan akhir, aku alfa dan omega. Selama kita ada di dalam garisnya Tuhan, mari apapun yang terjadi, semua dalam pengetahuan Tuhan. Semua barang habis dibakar, tetapi Tuhan cegah. Jangan sampai ada yang mati. Tuhan lindungi. Ini, ada pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan, tetapi tidak boleh melebihi batas. Iya, Tuhan izinkan. Semua ditawan. Terus lanjut, kita baca ya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, Ya, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. inilah musuh ya. Ini musuh, ingat. Musuh mau bakar habis sampai kita tidak punya apa-apa. Mana dapat ditawan. Ingat. Ada sasaran. Musuh ada sasaran untuk istri, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Kita perlu ada orang yang rohani. Ada perlu. Kalau suami belum rohani, istri sungguh-sungguh. Jangan tunggu, nanti tunggu suami saya rohani baru saya enggak. Harus ada orang-orang yang rohani. Iblis mau suami akan dipegang, istri akan dipegang, anak-anak kita akan dipegang. Ini musuh. Oleh sebab itu perlu ada orang-orang yang rohani. Puji Tuhan, suami rohani, istri rohani, anak-anak rohani. Kalau belum ada, harus ada yang rohani dalam keluarga. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Cornelius, satu orang yang sungguh saleh hidup benar. Sisi keluarganya sampai pada pembantunya diselamatkan Tuhan. Mari, ya, harus ada orang yang rohani. Ini Daud melihat habis, kota habis dibakar, anak ditawan, istri ditawan, lari kemana? Ada orang-orang yang rohani. Kita lanjut baca, ya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ingat ini ya, musuh mau begitu. Musuh tidak mau lengah. Apa yang dapat dirampas yang baik, dia baik. Jaga jemaat yang kukasih dan yang dikasih Tuhan, jaga. Ini musuh selalu mengincar, mengambil yang baik. Kesehatan kita, pelayanan kita, talenta kita, iman kita, dia mau ambil. Sampai kita tiap hari hinang air mata. Oleh sebab itu Tuhan, berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga, berdoalah jemaat, ayo berdoa banyaknya. Ada Jumat pagi, ada hari Rebu, doa puasa, ada Minggu kita, ya, sambil berdoa dan berjaga dan berdoa. Ya, ini sampai habis tenaga untuk nangis pun, ya, sampai tidak bisa lagi. Itu sesaknya. Kita baca lanjut, ya. Juga kedua istri Daud ditawan, Ya, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. ya,
ini semuanya dirampas. Semua yang baik dirampas. Jadi peringatan kita. Serius ikut Tuhan. Kita perlu perlindungan. Ya, kita perlindungan. Saudara kekasih, live streaming yang mengikuti. Ingat, segala yang baik selalu diincar untuk diambil. Anak-anak kita, kesehatannya, kehidupannya, ini. Segala yang berharga, yang menjadi kebanggaan kita, dirampas. Itu perlu serius kita ikut Tuhan. Ada di dalam jalur kerohanian. Angka 3. Angka korbannya Kristus. Angka keselamatan. Angka anugerah. Kita lanjut baca. Ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ini. Kita akan alami pengalaman seorang diri. Iya. Ya, Tuhan izinkan. Gak ada yang bantu. Saya kan raja. Ya, alami pengalaman seorang diri. Ada satu pribadi. Saya katakan saya, Bapak, kita akan alami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Supaya kita dapat berkata, Allahku adalah Allah yang ajaib. Seorang diri di meja operasi. Seorang diri dalam tantangan maut. Seorang diri dalam menghadapi satu permasalahan yang saat itu manusia tidak bisa tolong. Hanya kita dapat berkata, Engkaulah penolongku yang ajaib. Supaya kita dapat berkata, Tuhan izinkan tadi dalam pujian, Tuhan izinkan permasalahan. Tuhan izinkan nyaris nyawa. Tuhan izinkan dibayang-bayang maut. Supaya kita dapat berkata, Tuhan, pertolonganku datang dari Tuhan adanya. Ini sehingga ditulis pengalamannya Daud kan. Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Pertolonganku hanya datang daripada pangkat kedudukan keuangan satu saat. Tidak mampu untuk menyelesaikan. Ini. Seorang dirimu dilempar. Raja lu. Kok ditimpakan sama Daud? Dan heran ya. Saudara, saya sudah pernah alami, dituduh. Segala kesalahan, segala kehancuran, segala kerusakan. Itu kan tanggung jawab Bapak. Ya, itu kan tanggung jawab lu. Itu kan tanggung jawab you. Tidak bisa ngomong. Hanya diam. Ya Tuhan, Engkaulah penolongku. Ini. Daud alami ini. Lanjut, ya. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Tuhan izinkan itu untuk apa? Untuk kita memperkuat kepercayaan kita. Untuk menguatkan iman kita sama Tuhan. Tuhan izinkan itu. Saudara kekasih, Tuhan izinkan. Tuhan mau iman kita bertambah. Kepercayaan kita. Kalau kita tidak mau baik-baik, tidak mau sungguh-sungguh memperkuat kepercayaan kita, nanti Tuhan izinkan lewat permasalahan. Mari jemaat kita rela ya. Lebih baik kita rela sama Tuhan. Datang sungguh-sungguh, perkuat iman kita. Kalau tidak gitu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa. Sehingga kita akan mengambil sikap sebagaimana Daud. Aku percaya kepada Tuhan. Iya, memperkuat. Tuhan izinkan ini dengan cara ini. Daud semakin terus, ya kita lanjut baca dengan waktu yang ada ini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. 8. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, iya, ini. katanya. Ketika ada ujian cobaan Daud yang begitu sangat berat, terasa tidak mampu. Batu mau dilempar, itu bahasa dilempar dengan batu itu satu kehinaan. Satu kehinaan orang ambil batu melempar dia. Itu suatu kehinaan yang sangat besar dialami oleh Daud. Ya, dalam hal ini Daud katakan, ambil itu baju efod itu
baju imam itu depannya untuk bertanya sama Tuhan, ya. Untuk bertanya sama Tuhan. Jemaat, satu pelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran besar. Jika terjadi sesuatu dalam hidup kita, ini gunanya ada iman dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kuatkan iman. Supaya kita terjadi sesuatu yang berat, kita tanya sama Tuhan. Bertanya sama Tuhan. Ya, karena kita sudah kenal Tuhan. Jika itu ada pada kita, kita akan mengenal Tuhan. Tuhan, iya toh. Ngomong! Tuhan, saya mau berangkat ini Tuhan. Tuhan izinkan apa? Setiap perjalanan kami keluar. Kan ada dana keluar. Tuhan, jangan rupiah ini sia-sia. Jangan rupiah ini sia-sia, saya tidak ketemu dengan orang. Jangan sampai uang ini. Saya tidur di hotel, saya bertemu dengan orang. Jangan sampai uang ini akan sia-sia. Ada sesuatu yang saya harus ketemu. Ada sesuatu yang saya harus ngomong. Ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Jangan sampai rupiah yang Tuhan berkati, yang Tuhan beri, akan terhambur-hambur dengan tiada. Setiap apa yang kita pergunakan, terjadi sesuatu, tanya sama Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Ada salah? Kita belajar sebagaimana Daud. Bertanya sama Tuhan. Baik mundur maupun maju. Tuhan, ini terjadi. Ada sesuatu yang tidak benar. Pengalaman kami, anak kami sakit. Tidak ada apa-apa, habis semuanya. Tidak ada sesuatu yang dapat kami akan bayar. Tunduk di lantai. Tuhan, salahku Tuhan. Saya mau memperbaiki suami istri. Kalau ini terjadi, koreksi. Tanya sama Tuhan. Karena kita kenal Tuhan, itu gunanya. Tanya, kenapa Tuhan? Tuhan pegang kuasa. Sering bertanya sama, ini gaya kehidupannya Daud ya. Daud punya gaya demikian. Karena ada roh Allah. Apa-apa tanya. Jangan mau sendiri. Jangan aku-akunya sendiri. Semasih aku bisa. Tanpa tanya sama Tuhan. Pergi sana, pergi sini. Kita tidak tahu kemana. Sudahnya. Baru kembali sama Tuhan. Dan sampai itu. Lanjutkan. You mau begitu lanjutkan sudah. Kita mau belajar seperti Daud. Dalam tekanan yang sedemikian. Bukan hanya ini aja. Sebelumnya juga Daud tanya sama Tuhan. Bangun hubungan. Bangun keintiman. Bangun keintiman. Tuhan pimpin. Setelahnya itu Tuhan jawab. Kita datang sama Tuhan. Kita kenal sama Tuhan. Tuhan jawab enggak lama. Kok kita karena hubungan baik. Telepon. Sebentar ya. Jawab langsung, selesaikan langsung. Itu kita kenal sama Tuhan. Terus kita langsung ya. Kita langsung pada ayat selanjutnya kita akan akhiri ini ya. Mari. 8. Ya. Ayat 8. Ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, Ya. katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Ya, terus. Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Dia berfirman, dia jawab. Ini enaknya kita dekat sama Tuhan. Intim sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan pimpin, kejar. Ada penguatan-penguatan iman. Kita tidak putus asa. Tekanan berat. Akan dilempar. Putus asa. Sampai tidak bisa nangis. Ada jawaban. Daud, kejar. Aku tolong. Lanjut, ya. Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Oh, puji Tuhan ya. Dan terus selanjutnya, Daud kejar. Tentaranya juga capek. 600 tentara, 200 capek, hampir setengahnya capek Pak Daud. Ya sudah, diam. Kejar, kurang kekuatan. Tidak apa-apa. Kalau Tuhan janji, Tuhan akan tolong.
Iya. Terus kita akan baca ayat yang ke-11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, Ya. lalu membawanya kepada Daud. Iya. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Terus? Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kita lihat. Tidak salah Tuhan. Tidak intim sama Tuhan. Kejar musuh. Ada pribadi yang harus ditolong. Tuhan tidak salah. Saya mau kejar musuh loh Tuhan. Saya mau kejar anak istri. Saya mau kejar semuanya itu yang tertawan. Apa Tuhan perhadapkan? Itu orang yang harus ditolong. Tidak makan 3 hari. Orang sakit. Musuh. Tuhan kasih adik. Anak tangga. Kasih saudara-saudara. Kasih akan semua orang. Tuhan. Saya ini ada masalah loh Tuhan. Anak istriku Tuhan, semua kota habis dibakar. Ini, kasih. Pak Tuhan ajar kita, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Tidak sembarang, ini ada satu kekuatan. Ini firman Tuhan. Aku sedang mengejar Tuhan, aku banyak masalah Tuhan. Masalahku banyak Tuhan. Tetapi sekarang diperhadapkan dengan orang yang harus ku tolong. Kasih makan, kasih minum, kasih kue, sembuhkan dia. Ini, seringkali kita lalai. Pokoknya aku. Tuhan ajar kita anak tangga ini, kasih. Dari sana pertolongan Tuhan. Dari kasih pertolongan Tuhan. Dari orang ini, kasih petunjuk untuk Daud jalan kemana. Kita baca akhirnya ya. Kita baca akhirnya, ya. Ayat yang ke-16, iya. Ayat 16. Iya. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar. Ya, sampai sana ya. Dari perbuatan kasih, jalan keluar. Dari perbuatan perhatian, ada jalan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, ada perhatian. Selama ini bukan untukku. 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Daud melepaskan apa yang dirampas. 1, terus? Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Istri kembali. Segala yang dirampas kembali, terus? Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Terjadi pemulihan. Tidak ada yang hilang. Tuhan sanggup. Hari pagi ini. Ada yang hilang dalam hidup kita? Ada sesuatu yang hilang? Saya mau datang sama Tuhan. Ada kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Sederhana, tidak macam-macam. Minta kasih Tuhan. Agar kita dekat. Kita naikkan pujian ini. Bisa ada videonya? Oke, kita sebentar aja ya. Sebentar kita akan naikkan pujian kita. Ikuti. Minta kasih Tuhan. Oh, ajar kami Tuhan. Lekatkan kasih. Kasih Tuhan. Jangan kasih kita. Amin. Sanggup memulihkan. Amin. Pulang luhur dan mulia, murni mulia dikatamu
Semua tidak berarti kalau tanpa kasih Tuhan. Sabar, ajarilah kami Tuhan. Bahasa, hentikan caci maki, kebencian, untuk dekat sama Tuhan. Ajar itu bahasa kasih, perbuatan kasih, dekat sama Tuhan. Amin. Lemah lembut, sabar, minta sama Tuhan. Sementara musik mempersiapkan diri, kita naikkan pujian ini sementara. Rela menderita, berkorban, memperhatikan. Amin. Tuhan berikan kasih. Kita bangkit berdiri. Amin. Dekat pada Tuhan. Biar musik menaikkan pujian ini, kita sama-sama musik mainkan lagu ini, nyanyi musik, pemain musik, kami hamba Tuhan, dan semua perangkat, semua pribadi yang terlibat, kita minta kasih Tuhan ini. Kita naikkan pujian ini bersama, dan nanti Bapak Andreas Leonardi akan berdoa. Kita naikkan pujian, kita minta kasih Tuhan pulihkan, yang hilang Tuhan kembalikan di dalam kehidupan kita, sehingga ada sorak-sorai di dalam gereja Tuhan kita. Amin. Naikkan pujian ini sebagai satu seruan kita. Amin. Andaikan Lakukan aku lakukan suatu hal yang luhur, mulia. Amin. Jika tanpa kasih cinta, semua tak ada gunanya. hamba tak berguna. Andaikan aku lakukan Luhur dan mulia, yang minta limpahkan. mulia. Amin. Jika tanpa kasih cinta, Hamba tak berguna. kita minta sama Tuhan, ajarilah kami bahasa cinta, agar dekat sama Tuhan, agar kami dekat, intim padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Amin. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Cinta itu lemah lembut, Sabar sederhana, sabar sederhana. murah hati, Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami
cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Haleluya. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kami. Betapa rindu hati kami untuk dekat selalu dengan Tuhan. Ajari kami untuk memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ajari kami bahasa kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi hari-hari ini. Bahwa kehidupan kami meningkat Tuhan, tidak stuck, tidak diam di tempat. Tapi kami akan maju Tuhan, bertambah-tambah dalam iman kami Tuhan. Sehingga kami dapat mengenal Tuhan. Tuhan yang adalah kasih. Tuhan adalah yang penuh dengan cinta Tuhan. Jangan kami menjadi pribadi yang egois dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami boleh memiliki kasih yang daripada Tuhan itu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu meteraikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan kami boleh merasakan, mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan buat kami dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan mau melindungi kami. Tuhan mau memagari kami, Tuhan mau menjaga kami, dan Tuhan tidak ingin satu pun yang terhilang dalam kehidupan kami. Kalau ada banyak yang sudah hilang dalam kehidupan kami karena kelemahan, karena kekurangan, karena kesalahan kami, karena ketidakpedulian kami dalam hidup ini, Tuhan ampuni kami, bawa kami kembali terhubung dengan Tuhan, bawa kami kembali Tuhan untuk memperhatikan bagaimana kami hidup. Kami akan menjaga kehidupan kami dengan segala kewaspadaan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami dari pertolongan-pertolongan demi pertolongan Tuhan, terpelihara dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa Gembala kami Tuhan, terus kuatkan, terus singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga kami umat-Mu boleh dibangun Tuhan, di dalam keteguhan, di dalam kepastian dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan jauh daripada Engkau Tuhan, undur daripada Engkau. Kami mohonkan kemurahan, belas kasihan yang daripada Tuhan. Apa yang tercuri dalam kehidupan kami Tuhan, kesehatan kami mungkin tercuri Tuhan, iman kami mungkin tercuri Tuhan. Kami mohonkan kemurahan Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan kami Tuhan, Kau pulihkan keadaan kami Tuhan. Biar dengan kekuatan kesehatan yang Kau beri, kami bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, tarik saudara-saudara kami yang undur Tuhan, untuk boleh kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau dalam pekan ini Tuhan sudah tambahkan umur bagi kami Tuhan. Di dalam kelahiran, dalam pernikahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada seorang pun dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya kalau bukan karena Tuhan. Oleh sebab itu umur yang Tuhan berikan, Tuhan buat kami untuk semakin mencari Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami bisa membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Semua yang kami punya bukan karena kekuatan kami. Semua yang kami dapatkan semua daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai tanda kami mengasihi Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah berbuat baik bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur. Pagi ini juga kami teringat akan bangsa negara kami Tuhan. Kami mohonkan kemurahan-Mu, lawatan-Mu buat bangsa kami Tuhan.
Tolong para pemimpin kami dari pusat sampai daerah Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh mengalami kedamaian, keamanan yang daripada Engkau Tuhan. Ini seru doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Biar Tuhan dengan kekuatan, dengan firman yang Kau berikan, Kau tanamkan dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan firman-Mu, bukan hanya kami dengar, tapi kami akan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Semua seru doa kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama, tidak lupa kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakranegara. Selamat datang mungkin dalam rangka berlibur, selamat datang di Kota Mataram, di Pulau Lombok ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan rindu menetap digembalakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat di tim ASER kami, dan diisi dan segera dikembalikan untuk dapat di follow up lebih lanjut oleh gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mau melihat kegiatan yang ada di gereja ini, dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Puji Tuhan, seusai ibadah pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua, di mana ibadah sesi yang kedua ini akan dilayani oleh Pendeta Jerome Lans dari GPDI Nganjuk Jawa Timur dengan tema Mata Tuhan Menjelajah ke Seluruh Bumi yang diambil dari 2 Tawarik 16 ayat 9a. Dan juga Pendeta Jerome akan membawa tim dari GPDI Nganjuk ya, sebanyak 110 orang kurang lebih, dan mereka juga akan melayani nanti seusai firman Tuhan di ibadah sesi yang kedua. Dan di jam yang sama pukul 9 juga akan dilaksanakan ibadah pelnap di lantai 1. Hari Rabu pukul 6 sore ada ibadah doa puasa di gereja, dan hari Jumat pukul 10 pagi ada persekutuan doa wanita di gereja, dan sore harinya pukul 6 sore ada ibadah lansia di gereja. Khususnya lansia di GPDI Maranatha Cakranegara ini parameternya 50 tahun dan 50 tahun ke atas. Monggo bagi yang masuk rentang usia ini, mari masuk di dalam wadah komunitas ini untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari Sabtu pukul 5 pagi ada ibadah persekutuan doa pria di gereja. Dan sore harinya pukul 6 sore ada ibadah pelprap di lantai 1. Hari Minggu tanggal 6 Juli, minggu depan kita akan sama-sama masuk dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan suci. Akan dilaksanakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9, dan pukul 9 juga ibadah pelnap di lantai 1 disertai perjamuan suci. Beberapa informasi yang akan kami sampaikan, bulan depan hari Senin dari tanggal 7 sampai 8 Juli akan dilaksanakan sekolah Injil liburan bagi anak-anak sekolah minggu ya. Dengan tema berbeda itu keren. Apa itu yang berbeda itu keren? Mari anak-anak sekolah minggu bisa bergabung bersama dalam sekolah Injil liburan yang akan diadakan di Hotel Handika, Jalan Panca Usaha, atau kita bisa lihat dari sampingnya Hotel Lombok Raya. Jadi setelahnya Hotel Lombok Raya ada Hotel Handika. Di situ akan dilaksanakan sekolah Injil liburan dari hari Senin tanggal 7 sampai tanggal 8 Juli 2025. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan persembahan dari keluarga Wibawa untuk penginapan anak-anak sekolah minggu dalam rangka melaksanakan sekolah Injil liburan. Dan pendaftaran dapat melalui wali kelas guru sekolah minggu masing-masing ya. Di kelas masing-masing nanti teman-teman sekolah minggu bisa mendaftar dengan biaya kontribusi 100.000 per anak. Dan batas akhir pendaftaran minggu depan, tanggal 6 Juli 2025. Berikut RAB SIL dari hasil rapat guru-guru sekolah minggu, yaitu sebesar Rp7.603.250. Sumber dana yaitu dari kas sekolah minggu dan iuran peserta. Dan
membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung hal ini, yaitu Sekolah Injil Liburan, dapat langsung berkomunikasi dengan bendahara dari sekolah minggu, yaitu kepada Ibu Puspa Dewi. Puji Tuhan, dan persembahan ekstra kita pada pagi hari ini akan sepenuhnya diarahkan untuk kegiatan SIL. Dan di akhir ibadah kita akan berdoa. Yang pertama, hari Senin tanggal 1 sampai 3 Juli 2025 untuk keberangkatan hamba Tuhan Bapak dan Ibu Pendeta Kawi Ardika dalam rangka Mukerda, Musyawarah Kerja Daerah di GPDI Bima. Dan perawatan Bapak Rudi Waliono, suami Ibu Erni Witarsa di RSUD Kota Mataram, lantai 2, room Irna 1, B7. Dan yang terakhir kita juga akan berdoa untuk perawatan PDP Kawi Aryadi di Jakarta. Dan yang terakhir kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung acara Maranatha Fun Walk yang kemarin sudah dilaksanakan hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Terima kasih atas doanya, dukungannya, tenaganya, persembahannya semuanya. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Sidang jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Yes. Mari jemaat kita akan tutup di dalam doa berkat. Sisipkan saya dalam doa untuk hari Senin berangkat ke Bima, memimpin Mukerda di Bima, dan selesainya malam itu juga kami akan berangkat balik karena Jumat di sini ada doa. Dukung kami dalam doa biar kami tetap sehat dan terus berdoa, berkarya di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami teringat untuk Bapak Rudi, kami juga berdoa untuk Bapak hamba-Mu, Bapak Kawi Aryadi dan perawatan di Jakarta. Tuhan, kami menyerahkan rekan-rekan kami lawatan jamahan Tuhan. Tuhan nyatakan perjalanan hamba-Mu juga ke Bima untuk memimpin rapat pertemuan Mukerda di Bima. Tuhan memberkati, berangkat dan pulang dalam satu perlindungan dari Tuhan. Sesaat juga kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang pekan kami akan lalui. Biarlah kemurahan kasih sayang, sinar kemuliaan Tuhan, perlindungan tudung daripada menudungi akan umat-Mu. Mari kita dadahkan tangan kita. Saudaraku yang kekasih, hamba-Mu merendahkan diri, memohonkan kemurahan dan berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah berkat dari Allah Bapa, Al-Anak dan Al-Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun, melimpah, menaungi, dan memberkati umat-Mu saat ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.